Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Setelah beberapa minggu lalu kita telah mempelajari mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi, maka untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, kalian like juga, dan kalian komen jika ada materi yang masih kurang jelas. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian yang kedua, mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menemukan data dan informasi tentang isi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi ciri dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada KD 3.2. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu afiksasi. Apa sih yang dimaksud dengan afiksasi? Afiksasi adalah kata dasar yang diberikan imbuhan, baik awalan, akhiran, sisipan, maupun awalan dan akhiran. Contohnya, kata dasarnya itu adalah makan. Ketika kita menambahkan imbuhan me menjadi memakan, maka inilah yang disebut sebagai proses afiksasi, yaitu proses dari kata dasar diubah menjadi kata yang mempunyai imbuhan. Inilah yang disebut dengan afiksasi. Kemudian, kata dasar ketika dia diberikan afiksasi, maka dia bisa berubah menjadi nomina, kata benda, ataupun verba, kata kerja. Jadi ketika kata dasar ditambahkan oleh imbuhan, maka kata dasar tersebut bisa berubah menjadi nomina, kemudian bisa juga berubah menjadi verba. Syarat apa aja nih yang bisa membuat kata dasar menjadi nomina? Nah, yang pertama, kata dasar bisa berubah menjadi nomina jika dia diberikan imbuhan pen. Nah, ini n-nya ini besar ya. Jadi pe dalam kurung n ini maksudnya pe bisa pem, bisa pen ataupun pen, tapi dia tetap dalam kurungnya n, tidak m. Kemudian per, kemudian an ataupun ke an. Nah, kalau ada imbuhan ini, kata dasar yang ditambahkan oleh imbuhan ini, maka kata dasar tersebut berubah menjadi nomina. Kemudian cara kedua agar kita mengetahui kata dasar tersebut ketika dia telah ditambahkan imbuhan, dia menjadi nomina atau verba, maka kita tambahkan aja nih kata bukan. Jadi kalau misalnya dia bisa ditambahkan kata bukan, maka dia masuknya ke nomina. Contohnya, di sini ada kata kelelawar. Nah, kita tambahkan kata bukan atau tidak. Dia lebih nyambung ke bukan atau tidak. Bukan kelelawar, kemudian tidak kelelawar. Kalau tidak kelelawar itu kan tidak nyambung ya, atau kedengarannya asing. Yang betul adalah bukan kelelawar. Karena di sini dia lebih nyambung menggunakan kata bukan, maka kelelawar ini merupakan nomina, bukan verba. Kemudian kata dasar dia bisa dikatakan verba jika dia diberikan imbuhan men, ber, di, ter, ataupun kean. Untuk yang kedua, jika nomina itu dia diingkari oleh kata bukan, maka untuk verba dia diingkari oleh kata tidak. Nah, di sini nih ya, diingkari oleh kata tidak. Contohnya menggigit. Bukan menggigit atau tidak menggigit. Nah, yang lebih nyambung itu kan adalah tidak menggigit. Nah, karena dia bisa menggunakan kata tidak, maka menggigit ini masuknya ke verba, bukan ke nomina. Oke, perlu diperhatikan untuk imbuhan, di sini kan ada kean ya di verba, sedangkan di nomina juga ada kean. Nah, bagaimana kalian untuk membedakannya ketika kata dasar ditambahkan kean, dia masuknya ke nomina atau verba? Nih, kita lihat contohnya. Ada kata kegagalan, ada kata kerasukan. Sama-sama ke, sama-sama an ya. Nah, kita pakai cara yang kedua. Kegagalan itu dia lebih condong ke bukan kegagalan atau tidak kegagalan.
Kemudian kerasukan, bukan kerasukan atau tidak kerasukan. Karena kegagalan ini lebih nyambungnya ke bukan kegagalan, maka kegagalan ini masuknya ke nomina. Sedangkan kerasukan itu kan dia lebih nyambungnya ke tidak kerasukan, maka kerasukan ini masuknya ke dalam verba. Oke, kemudian kata dasar itu bisa berubah-ubah kan ya tadi. Jika dia ditambahkan oleh imbuhan, maka dia bisa berubah menjadi nomina ataupun menjadi verba. Contohnya makan. Makan ini adalah verba kan ya, karena kan dia tidak makan, bukan makan. Nah, karena ini verba, kemudian ketika dia ditambahkan menjadi memakan, ini jadinya verba atau nomina. Kita lihat lagi di sini, tidak makan atau bukan makan. Nah, yang benar kan tidak makan ya, karena tidak itu artinya dia verba. Maka memakan ini verba. Kemudian pemakan, bukan pemakan atau tidak pemakan. Yang benar adalah bukan pemakan. Berarti pemakan ini adalah nomina. Kemudian makanan. Makanan bukan makanan atau tidak makanan. Yang benar adalah bukan makanan. Maka makanan ini adalah nomina. Dari kata makan itu verba, kita ubah menjadi memakan, dia tetap verba. Kita ubah menjadi pemakan, dia menjadi nomina. Kita ubah menjadi makanan, dia tetap menjadi nomina. Kemudian ada pula frasa. Kalian pernah dengar kata frasa? Ada frasa, ada kata. Kalau misalnya ibu bilang pulpen, nah itu kata karena hanya terdiri dari satu. Kalau misalnya ibu bilang pulpen biru, itu kan terdiri dari dua kata. Nah, kalau pulpen biru dua kata, maka itulah yang disebut sebagai frasa. Nah, jadi frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif, artinya dia harus lebih dari dua kata, atau boleh dua kata atau lebih ya. Terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak boleh ada kata kerjanya. Nah, di sini ada yang namanya frasa nomina. Ingat ya, tadi nomina itu adalah benda. Kalau misalnya ibu bilang buku saja, ini satu namanya kata. Karena di sini kita tambahkan kata tulis menjadi buku tulis, di sini terdiri dari dua kata, maka ini disebut sebagai frasa, yaitu frasa nomina. Lemari, lemari ini adalah kata, kita tambahkan besi menjadi frasa, yaitu frasa nomina atau frasa yang terdapat kata benda. Kemudian yang kedua ada frasa verbal. Frasa verbal itu berarti di dalam frasa ini nanti ada kata kerjanya. Padahal tadi kan dibilang ya bahwa frasa itu tidak boleh ada kata kerja. Contohnya di sini belajar. Belajar ini kan kata kerja. Bagaimana biar dia bisa menjadi frasa? Tadi kan ya bahwa dia harus minimal itu dua kata. Maka di sini kita tambahkan kata sedang, yaitu sedang belajar. Kalau kalian tambahkan di sini kata Andi belajar, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam frasa. Nah, kalau Andi belajar itu dimasukkannya ke dalam kalimat. Tapi kalau kalian tambahkan kata sedang, kata akan, maka ini baru masuknya ke dalam frasa. Kemudian frasa adjektiva, yaitu frasa yang ada kata sifatnya. Nah, kata sifat ini merupakan ciri-ciri atau ciri khas. Nah, di sini cukup pintar, kata sifatnya yang mana? Cukup atau pintar? Ciri-cirinya yang mana? Cukup atau pintar? Yaitu pintar. Nah, kalau misalnya kita menulis pintar saja, ini masuknya ke kata sifat. Karena di sini kita tambahkan kata cukup menjadi cukup pintar, maka dia masuknya ke dalam frasa karena dia terdiri dari dua kata. Tidak cantik. Nah, di sini inti kalimatnya, inti katanya yang mana? Cantik. Nah, cantik ini adalah kata sifat. Kita tambahkan kata tidak menjadi tidak cantik, maka dia masuknya ke frasa adjektiva. Kemudian ada frasa preposisi, yaitu frasa yang terdiri dari kata depan. Kata depan itu harus kalian ingat ya. Kata depan antaranya di, kemudian ke, dan dari. Kalau di, ke, dan dari aja itu namanya kata depan. Karena di depan di itu kalian tambahkan kata rumah, kemudian di depan dari kalian tambahkan kata Bandung, di depan ke kalian tambahkan kata pandai, maka ini masuknya ke dalam frasa preposisi.
Oke, frasa sudah. Kemudian kita masuk ke kalimat definisi. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu akan kalian temukan juga yang namanya kalimat definisi. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu objek. Karena dia memberikan penjelasan, maka dia biasanya ditandai oleh kata adalah, ialah, dan merupakan. Jadi kalau misalnya ada instruksi untuk membuat kalimat definisi, maka kalian menggunakan kata ini, adalah, ialah, merupakan. Tapi kalian pilih salah satu aja, jangan kalian tulis tiga-tiganya. Misalnya SMK Bina Putra adalah, ialah, merupakan SMK yang terletak di Kemang. Ini namanya pemborosan. Jadi kalian pilih salah satu aja. Kalian mau pakai adalah, atau kalian mau pakai ialah, ataupun kalian mau pakai merupakan. Kemudian fungsi dari kalimat definisi ini adalah agar pembaca memahami istilah-istilah yang sering muncul. Karena di dalam teks laporan hasil observasi itu banyak kata-kata ilmiah, maka itu harus kalian artikan atau harus kalian jelaskan pengertian dari kata ilmiah tersebut. Makanya di sini kalian menggunakan kalimat definisi. Setelah kalimat definisi, di sini ada kalimat simplex. Nah, kalimat simplex atau kata lainnya simple. Ketika kalian mendengar kata simple, maka yang kalian ketahui adalah sederhana, kan ya, sederhana, gampang. Itu. Maka kalimat simplex adalah kalimat yang sederhana. Kenapa dia sederhana? Karena dia hanya terdiri dari satu predikat. Jadi ingat ya, kalimat simplex ini adalah kalimat yang terdiri dari satu predikat atau hanya satu kata kerja saja. Tidak boleh lebih dari satu kata kerja. Kemudian dia biasanya tidak memakai tanda baca koma. Kita lihat contoh ini, petani menceritakan pengalamannya. Ini kenapa masuknya ke kalimat simplex? Karena di sini hanya ada satu kata kerja, yaitu menceritakan. Petani itu adalah subjek, menceritakan adalah predikat, dan pengalamannya adalah objek. Nah, di sini hanya ada satu kata kerja ya, tidak ada dua kata kerja, maka ini masuknya ke dalam kalimat simplex. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu kata kerja, maka dia masuknya ke dalam kalimat kompleks. Nah, jadi kalimat kompleks itu dia terdiri dari dua kata kerja atau lebih. Jadi tidak boleh satu ya, dia harus dua ataupun lebih dari dua. Kemudian biasanya ditandai oleh konjungsi ataupun kata penghubung. Kita lihat contohnya. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama dan mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Ini kenapa dimasukkan ke dalam kalimat kompleks bukan kalimat simplex? Karena tadi dia terdiri dari dua kata kerja, yaitu yang kata kerja yang pertama adalah membantu dan kata kerja yang kedua adalah mengisi. Karena di sini dua kata kerja, maka dia dimasukkannya ke dalam kompleks. Tapi kalau misalnya dari kata dan sampai kata kita ini ibu hilangkan, jadi hanya dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama, titik, maka ini dia masuknya ke dalam simplex karena hanya ada satu kata kerja. Kemudian ini ada contoh dari frasa nomina maupun frasa verba. Frasa itu ingat ya, frasa itu berasal dari kata dulu. Nah, kata orang, biar dia jadi frasa, maka kalian tambahkan di sini adalah wayang, menjadi wayang orang. Kemudian di sini ada kata yang berupa verba, yaitu kata dibuat. Gimana biar bisa jadi frasa verba? Maka kalian tambahkan kata telah, menjadi telah dibuat. Kemudian di sini ada adjektiva, kata sifatnya itu sedih. Gimana biar jadi frasa? Maka kalian tambahkan kata sangat, menjadi sangat sedih. Di sini terdiri dari dua kata. Di sini ada kalimat, ayo coba kita tentukan sama-sama. Nah, kalimat ini masuknya kemana? Ke frasakah, kalimat definisi, kalimat kompleks, atau kalimat simplex? Kucing adalah salah satu jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae yang termasuk dalam golongan karnivora, yaitu hewan pemakan daging.
Pertama di sini kita menemukan kata adalah. Ingat tadi kalau misalnya ada kata adalah, maka dia dimasukkannya ke dalam kalimat definisi. Kemudian di sini ada frasa hewan mamalia. Nah, dia kan terdiri dari dua kata ya, maka ini masuknya ke frasa. Tinggal kita golongkan frasanya itu nomina, verba, adjektiva ataupun preposisi. Hewan mamalia. Nah, ini dimasukkannya ke dalam nomina. Kenapa dimasukkannya ke dalam nomina? Karena tadi kan ya, bukan hewan mamalia atau tidak hewan mamalia. Nah, dia kan lebih nyambungnya ke bukan hewan mamalia. Kalau bisa menggunakan kata bukan, maka dia masuknya ke dalam nominal. Kemudian contoh yang kedua, kucing dikelompokkan menjadi dua, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Nah, ini masuknya kemana? Di sini ada kata dikelompokkan. Dikelompokkan itu merupakan kata kerja. Kalau dia hanya terdiri dari satu kata kerja, maka dia dimasukkannya ke dalam kalimat simplex. Kemudian di sini ada kucing besar sama kucing rumahan. Ini masuknya kemana? Ini kan ada dua kata ya, berarti ini sudah pasti masuknya ke frasa. Tinggal kita tentukan frasa yang mana. Kucing besar sama kucing rumahan itu masuknya ke dalam frasa nominal. Cakar ini bisa disembunyikan dan dimunculkan ketika sedang dibutuhkan. Ini masuknya kemana? Ya, ada kata disembunyikan dan ada kata dimunculkan. Ini ada dua kata kerja ya. Kalau ada dua kata kerja dalam satu kalimat, maka dia dimasukkannya ke dalam kalimat kompleks. Kemudian untuk contoh yang terakhir, kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam ketika malam hari. Ini masuknya kemana? Di sini ada sangat tajam, ada dua kata, berarti masuknya kemana? Kalau misalnya ada dua kata, ya masuknya ke frasa. Tinggal kita golongkan frasanya yang mana. Ini adalah frasa adjektiva, karena tajam ini merupakan ciri ya, ciri, makanya dia masuknya ke dalam frasa adjektiva. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti, dan bisa menganalisis teksnya, baik itu kalian menganalisis frasanya maupun menganalisis kalimat definisi, kalimat kompleks maupun kalimat simpleks. Oke. Untuk tugas kalian hari ini itu ada dua tugas. Yang pertama, ini kalian tentukan ya, kata-kata ini dia masuknya kemana? Ke verba kah atau ke nomina? Misalnya nih contoh yang pertama, pertunjukan. Nah, pertunjukan ini dia masuknya ke verba atau ke nomina. Kalian ingat ya, untuk kata imbuhan per sama an itu dia masuknya kemana? Atau kalau misalnya kalian gak mau ribet, kalian tinggal tambahkan aja bukan pertunjukan atau tidak pertunjukan. Yang benar adalah bukan pertunjukan. Karena bukan pertunjukan, maka dia masuknya ke dalam nomina. Kemudian imbuhannya ini apa? Sebelum kalian menentukan imbuhan, kalian tentukan dulu nih kata dasarnya. Pertunjukan itu berasal dari kata apa? Nih ibu tandai merah ya. Berasal dari kata dasar tunjuk. Tunjuknya kalian pisahkan ke sini. Maka kalau kata tunjuknya sudah hilang, yang tersisa apa? Persamaan kan ya. Nah, persamaan ini kalian masukkannya ke dalam imbuhan. Per itu kan berarti pe dalam kurung r, kemudian akhirannya an. Nah, ini juga kalian kerjakan sampai mengeluarkan ini titik-titiknya kalian isi. Kalian buat bagan seperti ini di buku tulis. Ini untuk tugas yang pertama. Nah, kalau misal tugas yang pertama sudah selesai, kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Kemudian ini adalah tugas yang kedua, sama, ditulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan dilampirkan di Google Classroom. Di sini ada 5 soal ya. Yang pertama adalah tuliskan kalimat definisinya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan ini, kalian baca dulu buku paket Bahasa Indonesia halaman 41 mengenai Taman Nasional Baluran. Setelah membaca, maka kalian tentukanlah nomor 1, kalimat definisinya yang mana, kalian salin. Dan yang kedua, tuliskanlah kalimat yang mengandung frasa nomina dan frasa verba. Berarti nanti di nomor 2 ini kalian cantumkan 2 kalimat. Yang kalimat pertama itu ada
frasa nomina, dan yang kalimat kedua itu ada frasa verba. Nanti tinggal kalian garis bawahi mana frasanya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kalimat yang mengandung frasa preposisi. Ini sama, kalian cari satu kalimat yang ada frasanya, yaitu frasa preposisi, tinggal kalian garis bawahi bagian frasa preposisinya. Dan nomor 4, tulislah kalimat simpleksnya. Itu 2 kalimat, kemudian yang kelima tulislah kalimat kompleksnya. Jadi ada 2 tugas ya, kalian kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan percaya diri, kerjakan dengan rapi, kemudian hasilnya difoto dan dilampirkan di Google Classroom. Jangan menunda pekerjaan ya. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.